Perkenalkan, nama saya Magdalena Anisari Kiik, NIM 102-2021-0013. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk anak usia dini, tetapi lebih pada kecerdasan interpersonal. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kecerdasan. Nah, kecerdasan dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda pada setiap individu. Kecerdasan dapat diperkirakan dan diklasifikasi berdasarkan tes intelijensi. Tokoh pengukuran intelijensi Alfred Binet mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yakni yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk mengkritik isi pikiran dan tindakan diri sendiri. Yang berikut, pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan menurut paradigma multi-intelligence menurut Gardner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Yang berikut, kecerdasan anak juga didasarkan pada pandangan pokok teori multiple intelligence Armstrong 1993 sebagai berikut. Yang pertama, setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan tersebut ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, penggayaan, dan pengajaran. Yang ketiga, kecerdasan bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Anak yang menyanyi membutuhkan kecerdasan musikal dan kinestetik. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Anak mungkin tidak begitu pandai meloncat, tetapi mampu meronce dengan baik. Itu kecerdasan kinestetik. Atau tidak suka bercerita, tetapi cepat memahami apabila diajak berbicara, atau kecerdasan linguistik. Nah, yang berikut kita masuk pada kecerdasan interpersonal. Sebelum itu kita mengetahui dulu apa itu kecerdasan interpersonal anak usia dini. Nah, kecerdasan interpersonal ini ditegaskan oleh Gardner pada tahun 2002 adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain sehingga mudah bersosialisasi
dengan lingkungan di sekelilingnya. Dicontohkan dengan kemampuan untuk masuk ke dalam diri orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara dan gerakan tubuh orang lain, mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan sikap orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Jadi, kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anak dalam hal merespon orang-orang yang ada di sekitarnya dengan positif, sehingga interaksi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kecerdasan interpersonal terdiri atas beberapa aspek penting, yakni empati, berkomunikasi, bersikap ramah, dan bekerja sama. Nah, kecerdasan ini dapat dikembangkan salah satunya melalui pemberian stimulus yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, karakteristik kecerdasan interpersonal anak usia dini. Secara sederhana, anak yang mempunyai kecerdasan interpersonal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara giliran ketika bermain. Yang kedua, suka bersosialisasi dengan teman seusianya. Yang ketiga, tertib menggunakan alat atau benda mainan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, tertib dan terbiasa menunggu giliran atau antri. Yang kelima, memiliki empati yang baik atau memberi perhatian lebih kepada orang lain. Yang keenam, mampu memimpin kelompok bermain yang lebih besar antara 4-8 orang. Dan yang ketujuh, terampil memecahkan masalah sederhana. Nah, berikut karakteristik anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, yaitu yang pertama, anak mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara efektif. Yang kedua, anak mampu berempati dengan orang lain atau memahami orang lain secara total. Yang ketiga, anak mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif. Yang keempat, anak mampu menyadari komunikasi verbal maupun nonverbal yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain, sensitif terhadap perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya, sehingga anak mampu menyesuaikan dirinya secara efektif dalam segala macam situasi. Dan yang berikut, anak mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya, serta yang paling penting adalah mencegah munculnya masalah dalam relasi sosialnya. Dan yang terakhir, anak memiliki keterampilan komunikasi yang mencakup keterampilan mendengarkan efektif, berbicara efektif, dan menulis secara efektif. Yang berikut, sedangkan anak yang memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang rendah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tidak suka berbaur dengan teman yang lain atau orang lain. Yang kedua, lebih suka menyendiri. Yang ketiga, tidak memiliki keterampilan sosial yang baik. Yang keempat, berperilaku agresif seperti menendang atau memukul orang lain.
Yang kelima, sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan tidak suka mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, indikator kecerdasan interpersonal anak usia dini. Indikator kecerdasan interpersonal anak usia dini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bermain bersama. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya mudah bermain bersama teman-teman sebayanya. Mereka cenderung kooperatif dan menyukai permainan kelompok. Yang kedua, kemampuan membaca ekspresi wajah dan emosi. Anak-anak dengan kecerdasan interpersonal mampu membaca ekspresi wajah dan emosi orang lain dengan baik. Mereka dapat merasakan ketika teman mereka bahagia, sedih, atau marah dan merespon dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan menyelesaikan konflik. Kecerdasan interpersonal juga mencakup kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik. Anak yang cerdas secara interpersonal mungkin lebih cenderung mencari solusi damai ketika ada perselisihan dengan teman-teman mereka. Yang keempat, cara mengenali kecerdasan pada anak. Beberapa cara mengenali kecerdasan pada anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daya ingat yang kuat. Yang kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Yang ketiga, anak memiliki kemampuan verbal atau bahasa yang baik. Yang keempat, anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang terakhir, anak senang berpendapat. Yang kelima, metode pengembangan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Metode dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini dapat dikembangkan dengan berbagai cara, meliputi yang pertama, melalui bermain. Bermain merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan yang berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Bermain merupakan kegiatan santai, menyenangkan tanpa tuntutan atau beban bagi anak. Yang kedua, bercakap-cakap. Permainan anak dengan pola bermain bernyanyi dan atau dengan dialog yang dimaksudkan adalah pada waktu permainan itu dimainkan, diawali atau diselingi dengan nyanyian dan dialog, menjadi inti dalam permainan tersebut. Permainan anak yang dilakukan dengan bernyanyi, dengan irama tertentu, sambil bertepuk tangan, atau dengan gerakan-gerakan fisik tertentu, mengucapkan kata-kata, hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang disukai anak-anak. Yang ketiga, mengerjakan proyek. Kegiatan proyek sangat disarankan oleh Bredekamp. Anak-anak perlu diberi kesempatan merancang kegiatan, bermain untuk mempelajari sesuatu secara bersama-sama. Untuk itu, sebagai guru maupun orang tua perlu membekali mereka
dengan pengetahuan awal dan alat-alat yang diperlukan kegiatan proyek dalam bentuk bermain. Berikut ini juga ada cara lain dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal, yaitu yang pertama, mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru secara efektif. Yang kedua, berempati dengan orang lain. Yang ketiga, memperhatikan relasi sosial secara efektif. Yang ketiga, menyadari komunikasi verbal maupun nonverbal yang dimunculkan orang lain, atau dengan kata lain, sensitif terhadap perubahan situasi sosial dan tuntutan-tuntutannya, sehingga anak mampu menyesuaikan diri secara efektif dalam segala macam situasi. Dan yang terakhir, mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam relasi sosialnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cara atau metode dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini adalah yang pertama, melalui bermain, yang kedua, bercakap-cakap, yang ketiga, bercerita, yang keempat, teka-teki ringan, dan yang kelima, pembelajaran kooperatif. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.